Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Muhammad Farid Maulana, NIM 20700120086. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi grup pada mata kuliah struktur aljabar. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi grup. Definisi pertama yaitu suatu sistem aljabar G terhadap operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang. Dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A bintang B elemen G merupakan sifat tertutup. Kedua, untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan dalam kurung A bintang B bintang C merupakan sifat asosiatif. Ketiga, ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Adanya unsur identitas di G. Keempat, untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Adanya unsur inverse pada setiap anggota di G. Berdasarkan definisi di atas, jika G terhadap operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Lanjut definisi kedua. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi binar bintang. Didefinisikan pada G, maka pertama, G terhadap operasi bintang disebut grup poin. Kedua, suatu grup poin G terhadap operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Ketiga, suatu semigrup G terhadap operasi bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G terhadap operasi bintang merupakan grup. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu misalkan G sama dengan min 1. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa. A kali B sama dengan min 1 elemen G memenuhi sifat pertama tertutup. G tertutup terhadap operasi perkalian biasa, yaitu untuk setiap A, B elemen G. Kedua, asosiatif. Ambil sembarang nilai G, sehingga untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C elemen G. Ketiga, identitas. Sehingga sedemikian E elemen G A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. Untuk setiap A elemen G, ambil sembarang A elemen G, sehingga A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1 kali 1 sama dengan min 1, sehingga identitasnya adalah 1 merupakan elemen G. Keempat yaitu inverse. Untuk setiap A elemen G, demikian sehingga A inverse elemen G, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan E. Ambil sembarang A elemen G, sehingga 1 kali min 1 sama dengan min 1 kali 1 sama dengan E. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat grup. Adapun pada teorema 2.4, ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Adapun buktinya yaitu misalkan G adalah grup, juga misalkan E dan E aksen adalah unsur identitas di G, akan ditunjukkan bahwa E sama dengan E aksen. Karena E merupakan unsur identitas di G dan E aksen elemen G, maka E aksen sama dengan E aksen E sama dengan E aksen. Juga E aksen unsur identitas di G dan E elemen G, maka E aksen E sama dengan E aksen sama dengan E. Dengan demikian, terbukti bahwa unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Lanjut pada teorema 2.5, ketunggalan unsur inverse. Setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Adapun buktinya itu misalkan G adalah grup dan E adalah unsur identitas di G. Ambil A elemen G sembarang, kemudian misalkan B dan C inverse dari A, akan ditunjukkan bahwa B sama dengan C. Karena B inverse dari A, maka BA sama dengan AB sama dengan E untuk persamaan pertama. C inverse dari A, maka CA sama dengan AC sama dengan E untuk persamaan kedua. Dari persamaan kedua diperoleh B dalam kurung AC sama dengan BE sama dengan B, karena E identitas, jadi dalam kurung BA C sama dengan B untuk persamaan ketiga. Dari persamaan pertama diperoleh
B dalam kurung AC sama dengan BE sama dengan B, karena E identitas. Jadi dalam kurung BA, C sama dengan C untuk persamaan keempat. Karena suatu grup memenuhi sifat asosiatif, maka dari persamaan ketiga dan keempat diperoleh B sama dengan B dalam kurung AC sama dengan dalam kurung BA, C sama dengan C. Hal ini berarti inverse dari A tunggal. Karena A dipilih sembarang dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G mempunyai inverse tunggal di G. Lanjut pada teorema 2.6. Inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Buktinya yaitu teorema di atas diartikan sebagai berikut. Jika A elemen G, G grup, dan A sebarang di G, misalkan A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse sama dengan A, sifat nilai yang akan dibuktikan. Misalkan A elemen G, E adalah unsur identitas. Karena A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse A sama dengan A inverse sama dengan E. Lihat A inverse A sama dengan E. A inverse A inverse A sama dengan A inverse E. A inverse A kali A sama dengan A inverse sama dengan EA sama dengan A inverse A sama dengan A inverse. Lanjutan teorema 2.6. Pandang A inverse E. A inverse A sama dengan E A inverse A inverse A kali A sama dengan A inverse. EA sama dengan A inverse A sama dengan A inverse. Oleh karena itu terbukti bahwa A sama dengan A inverse. Lanjut lagi pada definisi 2.7. Suatu grup poin G dan XY elemen Y dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Lanjut pada teorema 2.8. Setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Adapun buktinya, misalkan G grup dan A, B, C anggota di sebarang G akan ditunjukkan. Pertama, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C memenuhi hukum pencoretan kiri. Jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C memenuhi hukum pencoretan kanan. Untuk menunjukkan pertama pandang AB sama dengan AC, karena A elemen G grup, maka ada A inverse elemen G. A inverse dalam kurung AB sama dengan A inverse dalam kurung AC. A inverse A B sama dengan A inverse A C. Karena A inverse A sama dengan E, maka EB sama dengan EC. Karena E identitas di G, maka B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Lanjutan teorema 2.8. Dengan cara yang sama dapat pula ditunjukkan bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Oleh karena itu, untuk setiap A, B, C elemen G dengan AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, masing-masing mengakibatkan B sama dengan C. Hal ini berarti grup G memenuhi hukum pencoretan kiri dan kanan. Jadi terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.